Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, pagi ini kita coba mencari durian yang gugur tadi malam. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mendapatkan beberapa buah biji durian. Nah, ini di kebun ini ada durian lai mandong, ada durian lai sentawar, dan juga ada lai mahakam ya. Ada lai mahakam, lai batuah, lai kutai. Kemudian ada juga duku ya. Itu sebelah sana duku ya. Jadi kita cari durian dulu ya. Mudah-mudahan ada yang dapat. Nah, alhamdulillah kita dapat satu biji lai durian ya. Masya Allah, ada lagi ini ya. Nah, saya dapat lagi 2 biji. Oke, kita cari lagi. Masya Allah, ada lagi. Masya Allah, dapat lagi. Kita kumpulkan dulu ya. Kita kumpulkan. Oke. Nah, di kebun ini ada penunggunya nih. Nah, Masya Allah, ini gadis desa ini, penunggu kebun, setia di kebun. Nah, terima kasih banyak. Nah, Masya Allah ya, beliau inilah yang menunggu kebun kita sehingga monyet, tupai itu menjadi berkurang gangguannya lantaran ada yang menjagakannya. Masya Allah nih ya. Makasih gadis desa ya. Oke, kita lanjut lagi. Di kebun ini saya menanam varietas unggul nasional yang berasal dari lokal Kalimantan Timur ya. Mungkin sebagian sahabat ada yang bertanya-tanya, varietas unggul nasional yang berasal dari Kaltim itu apa saja? Ya, ini saya menanam tanaman durian, lai, kemudian duku, ada cempedak juga. Itu punya tujuan untuk melestarikan agar supaya plasma nufah unggulan daerah ini tidak hilang. Karena kalau tidak ada yang melestarikan atau yang mengembangkan, bisa jadi varietas unggul nasional ini nanti akan susah kita temukan. Ya, bisa kita lihat itu rambutan ya. Nah, tuh merah semua. Nah, bisa kita lihat juga ini lai mahakam ya. Lai mahakam ini berasal dari Kutai Kartanegara ya. Varietasnya sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional. Nah, kemudian yang ini juga, ini namanya lai mandong. Lai mandong ini juga sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional berasal dari Kutai Kartanegara. Kemudian yang di bawah sana itu ada lai kutai. Kemudian juga ada lai batuah yang berasal dari Kutai Kartanegara. Kemudian yang di sana itu ada namanya lai kayan, berasal dari Sungai Kayan Bulungan ya. Dahulu Bulungan itu termasuk di dalam Provinsi Kalimantan Timur. Namun sekarang sudah memisahkan diri menjadi bagian daripada Kalimantan Utara ya. Nah, itu ada lai kayan yang berasal dari Bulungan. Kemudian juga yang di sebelah sana itu, nah itu ada lai sentawar ya. Lai durian sentawar yang berasal dari Kutai Barat. Itu juga varietas unggul nasional yang sudah dilepas menjadi varietas unggul ya. Jadi di kebun ini adalah kebun koleksi untuk menjaga, melestarikan supaya
varietas unggul nasional yang ada di Kalimantan Timur ini tidak hilang. Jadi kalau suatu saat nanti di daerah misalnya asalnya dari Kutai Barat itu sudah tidak ditemukan lagi Holaison tawar, nah di tempat kita masih ada pohon induknya. Kemudian jika di Kutai Kartanegara itu nanti Lai mandongnya, lai mahakamnya, lai kutai, lai batuahnya itu juga hilang akibat tambang batu bara umpamanya, atau penebangan hutan, atau masyarakat bikin rumah sehingga pohon-pohon induk itu menjadi musnah atau tiada, maka di sini ada tempat untuk kita mencari entries ya. Jadi mencari entriesnya nanti ada di sini. Jadi di sini ada pohon-pohon induk varietas unggul nasional yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Oke, kita lanjut lagi ya sambil cari durian. Nah ini alhamdulillah masih dapat lagi satu ya. Nah ini lai mandong ya, lai mandong. Nah ini lai mandong. Ambil. Nah, kemudian masya Allah ini ada lagi ya. Masya Allah ada 3 biji. 3 biji ya. Nah tuh, nah ini masya Allah kita berbagi rezeki ya kepada makhluk Allah Ta'ala. Nah ini sudah dimakan oleh makhluk Allah Ta'ala yang bernama tupai. Alhamdulillah kita bisa memberikan rezeki pada mereka dengan wasilah kita. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh bagi kita yang nantinya akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sudah dapat 6 biji ya. 6 biji sudah kita dapat. Kemudian kita jalan lagi ke bawah. Nah, ini ada tanaman petai ya. Petai. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak kok dicampur sama tanaman petai ya? Ini duriannya, lainnya ini saya tumpang sari dengan tanaman petai ya. Nah ini petai juga, nah bisa dilihat ya. Tuh petai, tanaman petai. Nah saya punya pemikiran tersendiri ya. Jadi di dalam kita melaksanakan usaha budidaya pertanian itu kita harus bisa menganalisis dan menganalisa tanaman-tanaman apa yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi kita sebagai petani ya. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk memilih dan memilah tanaman-tanaman apa saja yang tidak saling bersaing, tidak saling mengalahkan. Nah, jadi tanaman petai ini bisa kita lihat tinggi sekali ya. Nah, tanaman petai ini dia memiliki daun itu mudah sekali melapuk. Jadi dengan kita tumpang sari durian dengan petai itu daunnya nanti kalau dihabis panen itu akan meranggas. Jadi daun-daun yang ada itu akan rontok semua, maka jatuh ke tanah. Ketika jatuh ke tanah, maka dalam proses singkat melalui hujan, melalui panas matahari terik, melalui mikroorganisme yang ada di dalam tanah, maka daun-daun tadi itu akhirnya menjadi lapuk ya. Nah ini kita bisa lihat ya, bisa kita saksikan ya. Ini tanah ini subur sekali ya. Nah ini adalah daun-daun daripada tanaman petai yang banyak mengandung unsur N yang sangat bermanfaat bagi tanaman-tanaman buah kita. Nah bisa kita saksikan ya nih. Ini tanaman lei yang ada di bawah pohon petai. Nah ini pohon petainya nah, tinggi. Nah ini tanaman lainya. Nah bisa kita lihat. Nah ini lei kutai ya. Ini lei kutai. Nah, jadi tanaman petai itu memberikan keuntungan kepada tanaman lei dan durian dalam wujud tambahan bahan organik yang sangat bermanfaat bagi tanaman durian maupun lei. Nah bisa kita lihat ya, tanah yang ada di sekitar pohon
petai itu sangat subur sekali. Nah, sangat subur sekali. Jadi dengan konsep yang seperti ini kita tumpang sarikan tanaman durian, lay, cempedak dengan petai, itu secara tidak langsung menghemat biaya kita di dalam melakukan pemupukan. Nah, kita bisa lihat, Masya Allah ya, tanaman durian, tanaman lainnya ya, lay batuah ini. Nah, lebat sekali, buahnya besar-besar. Nah, kita tidak melakukan pemupukan secara intensif. Kita hanya memanfaatkan tanaman petai tadi itu untuk membantu kita di dalam proses penambahan pasokan input berupa pupuk secara alami. Jadi saran saya, kita bertani itu harus bisa menganalisa dan bisa menganalisis tanaman-tanaman apa saja yang bisa memberi manfaat kepada tanaman utama kita, umpamanya durian dengan lay. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ini tanah sangat subur sekali ya. Nah, bisa kita saksikan ya. Ini adalah daun-daun petai. Nah, daun-daun petai yang sudah mengalami proses pelapukan, sehingga dia menjadi unsur hara yang sangat bermanfaat bagi tanaman lay kita. Nah, bisa disaksikan ya, Masya Allah ya. Ini tanaman durian lay Mahakam yang ada di kebun ini. Buahnya itu besar-besar ya. Besar-besar, kalau ditimbang itu rata-rata 2,5 kilo sampai dengan 3 kilo ya. Nah, kalau ini bisa sampai 3 kilo ini. Masya Allah. Hebat sekali. Nah, hebat sekali. Masya Allah. Nah, kemudian, nah ini pengendalian hama monyet dan tupai secara teknis, secara fisik maksudnya. Tapi tidak menyakiti, tidak melukai monyet dan tupai tadi. Tapi kita berupaya hanya untuk mencegah supaya tupai dan monyet tidak masuk, tidak mengganggu tanaman durian kita ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini tanaman cempedak malinau ya. Ini tanaman cempedak malinau. Kenapa harus dikasih plastik, Pak? Nah, supaya buahnya tidak diganggu atau diserang oleh hama lalat buah. Jadi kita bungkus. Nah, dengan melakukan pembungkusan ini, kita sudah melakukan pengendalian hama secara preventif. Preventif itu artinya apa? Sebelum adanya serangan lalat buah, kita sudah bungkusi tanaman cempedak kita ini, buahnya itu sudah kita bungkus, sehingga hama lalat buah tadi itu tidak menyerang, tidak merusak tanaman cempedak yang kita usahakan ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tanaman lay mandong ya, lay mandong yang berasal dari Kutai Kartanegara. Ini juga durian lay mandong. Durian lay mandong ini durian kawin silang dengan lay, sehingga menghasilkan generasi baru namanya durian lay mandong ya. Durian mandong ini bentuk buahnya agak lonjong dan besar ya, agak besar. Daging buahnya itu tidak begitu tebal, tapi bijinya sangat kecil ya. Bijinya sangat kecil dan rasanya itu enak. Jadi kalau penikmat durian belum merasakan lay mandong, itu lidahnya belum teruji ya. Jadi belum bisa kita jadikan sebagai lidah yang bersertifikat. Jadi kalau sudah merasakan lay mandong, maka lidah tadi itu akan bisa merasakan sensasi nikmatnya buah tanaman durian, lay durian. Jadi mandong ini adalah mewakili dua
jenis tanaman. Jadi lay dengan durian itu rasanya dipadukan oleh lay mandong gitu. Nah ini masya Allah, nah kita dapat satu ya, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Nah ini durian lay mandong ya. Nah wujudnya seperti ini. Nah, panjang, ini agak panjang dikit ya. Nah, ini durian lay mandong. Jadi kepada sahabat ya yang ingin menanam tanaman durian, saran saya kalian harus belajar kepada orang yang sudah mengalami, sudah melakukan usaha budidaya. Saran saya ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar melalui YouTube. Karena kalau kita belajar melalui YouTube, kita belum bisa mendapatkan gambaran secara utuh tentang bagaimana kita melakukan budidaya tanaman durian, lay atau tanaman buah-buahan. Jadi kalau kalian belajar sama YouTube itu bagus ya, tapi akan lebih bagus lagi jika kalian belajar kepada orang yang sudah melakukan usaha budidaya ini, sehingga kalian bisa menemukan ilmu-ilmu yang nantinya akan bisa diterapkan pada saat kita melakukan usaha budidaya tanamannya. Karena tanpa kita belajar kepada orang-orang yang sudah mengalami, orang-orang yang sudah menjalani, maka tingkat kegagalan itu nanti akan tinggi ya, akan tinggi. Nah ini masya Allah ya, kita dapat lagi satu buah ya. Masya Allah, alhamdulillah, rezeki dari Allah ya. Nah kebetulan ini sudah mulai digigit sama monyet ini, bukan digigit sama tupai ya, tapi alhamdulillah ya. Nah sudah mau pecah ya. Oke, nah, coba kita buka ya, biar sahabat bisa ngeliat. Ini durian lay mandong ya, kita coba buka ya. Oke, kita buka. Masya Allah, coba bisa dilihat, masya Allah, ini warnanya oranye ngejreng ya. Coba kita lihat, ini warnanya oranye ngejreng. Kita pegang, masya Allah, lembut sekali ya, lembut sekali. Ini belum dirasain aja udah liuran. Nah inilah tampilan durian lay varietas mandong yang berasal dari Kutai Kartanegara ya. Durian lay mandong ini sudah dilepas menjadi varietas unggul nasional. Jadi kepada sahabat ya yang pengen mengembangkan tanaman durian, ini saya sarankan untuk menanam tanaman lay durian mandong, karena buah lay mandong ini kalau kita sandingkan dengan durian-durian premium, dia setara ya, seperti bawor, sangking, nah atau montong. Jadi durian-durian premium yang sudah sangat familiar di mata masyarakat ini punya, kalau kita ngembangkan mandong ini punya potensi ya untuk menjadi durian lay unggulan masa depan ya. Nah harapan kita kepada petani-petani durian, jangan terfokus kepada satu pengembangan. Misalnya saat ini musangking, kita nanam musangking besar-besaran. Kalau saat ini kita nanam musangking, sebenarnya musangking itu di Malaysia sana sudah 30 tahun yang lalu sudah dikembangkan. Jadi kalau kita menanam musangking, maka sama dengan kita itu pengekor. Pengekor itu artinya apa? Orang-orang yang ada di Malaysia sudah sukses duluan, kita mau ngikuti mereka menjadi orang sukses, itu agak lebih berat ya. Jadi kalau kita mau sukses, kita ngembangkan varietas-varietas unggul nasional lokal milik kita. Nah, kalau kita mengembangkan varietas-varietas lokal,
yang ada di daerah kita, maka kemungkinan kita menjadi sukses itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena di daerah lain tidak ada, hanya di daerah kita. Jadi kalau kita ngembangkan, maka insya Allah kita akan menjadi pioner, bukan pengekor ya, seperti itu. Oke, kita lanjut sahabat. Saran kita adalah petani-petani muda ya. Petani-petani muda yang ada di Indonesia. Kalau kalian ingin sukses, tanamlah tanaman varietas-varietas lokal daerah yang di tempat lain belum dikembangkan. Nah, kalau kalian menanam tanaman varietas lokal yang sudah memiliki keunggulan, maka kalian akan menjadi pioner. Nah, namanya pioner itu artinya orang yang terdahulu. Sehingga kesuksesan itu akan bisa kalian dapatkan karena kalianlah orang yang pertama yang memajukan, yang membuat sukses, yang memperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga orang rame-rame nanti akan mencari tanaman-tanaman unggul lokal baru tadi itu. Nah, saran yang kedua, silahkan mengembangkan tanaman-tanaman yang berasal dari luar, misalnya montong, musangking, koce atau duri hitam. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang lebih banyak kita kembangkan itu adalah varietas lokal, spesifik lokal, yang sudah mampu beradaptasi di daerah atau lingkungan kita. Sehingga varietas-varietas tadi itu akan tumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang banyak. Sehingga dengan hasil yang demikian tadi itu, kita bisa menjual lebih mahal dari buah-buah lokal daripada buah-buah lokal daerah atau buah-buah premium yang sudah berkembang ya. Jadi kita bisa memperkenalkan hal-hal baru berkenaan dengan varietas ini. Sehingga orang mencari. Ketika orang mencari, maka disitulah sebenarnya kita akan mendapatkan keuntungan dari sisi finansial. Itu saran yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Orang sukses itu orang yang selalu belajar. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, belajar dari banyaknya orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus banyak belajar, harus banyak membuka mata, pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang baru. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Terus saja kita belajar, maka insya Allah kita akan semakin mapan, semakin arif, semakin bijaksana di dalam menyikapi usaha budidaya tanaman durian atau tanaman-tanaman buah lokal atau tanaman-tanaman buah lainnya ya. Mungkin ini sekedar info yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan dari info yang singkat ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi sahabat yang memiliki niat keinginan untuk usaha budidaya pertanian, khususnya tanaman-tanaman hotik, tanaman-tanaman buahan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas kepada sahabatku semua ya. Selamat beraktivitas. Semoga di pagi ini kita bisa mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah. Semoga Allah melindungi kita dan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita dunia maupun akhirat, dan semoga kita dibahagiakan di dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lawan durian, perpaduan lain sama durian. Oh biasa ya, manis banget masya Allah. Nah ini bagaimana nah. Alhamdulillah kita doakan nah. Mungkin beliau mudah-mudahan sukses nah. Amin. Usahanya duriannya nah, manisnya kayak orangnya nah. Alhamdulillah. Ayo mbak, mana nih buahnya nih? Nak kesini kah? Bilang nah. Iya. Kita nyantap durian nah. Mbak, Ustadz, Mbak. Iya.
Ya bisakan dulu Ustaz, bisakan dulu. Luar biasa ya. Jadi nang di rumah ini jual lah sama. Nah,